Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemukan ada buku bagus banget ya. Di sini judulnya Psikologi Perkawinan dan Keluarga. Menurut saya ini buku yang benar-benar harus dibaca oleh semua perempuan ya, terutama sedang boomingnya kasus hari ini ya. Tindak kekerasan terhadap perempuan, di mana perempuan benar-benar ditindas ya, kekerasan fisik, mental, hati, pikiran. Di sini ada yang menarik di daftar isi halaman 202. Saya bacakan ya. Dalam kehidupan manusia, kecerdasan emosi mempengaruhi suatu hubungan dan setiap keputusan yang akan diambil. Seringkali keputusan yang dipilih melibatkan emosi daripada akal sehat, sehingga hubungan antar pasangan bisa menjadi keruh, rancu, memanas, bahkan berakibat fatal sampai ke titik kehancuran. Emosi memang berperan besar untuk menentukan kebahagiaan penderitaan dalam suatu hubungan. Kecerdasan emosi antara pasangan berfungsi sebagai pengendali emosi yang berlebih dan penahan agar individu tidak salah langkah dalam mengambil suatu keputusan, sehingga setiap persoalan dapat disikapi secara dewasa dan penuh pengertian. Kecerdasan emosi antar pasangan inilah yang akan membuat hubungan berjalan dengan baik. Di sini ada referensi namanya Goleman, dikutip tahun 2007 ya. Beliau berkata bahwasannya penyesuaian diri dalam perkawinan itu peran kecerdasan emosionalnya sangat penting. Memiliki kecerdasan emosional memungkinkan pasangan untuk dapat menyesuaikan diri satu sama lainnya. Kemudian kecerdasan emosi adalah suatu pemikiran yang tidak hanya ditentukan oleh ukuran besar otak seseorang, tetapi lebih kepada gagasan atau pemikiran seseorang dalam mengamati dan memahami orang lain. Di halaman 204 ya, ini ada sesuatu yang menarik. Semua mahasiswa-mahasiswi, harapan saya mempelajari ilmu hidup ya tentang psikologi perkawinan ini. Ini sangat penting untuk masa depan, terutama masa depan perempuan. Kamu harus bisa membahagiakan diri sendiri, harus bisa investasi diri sendiri ya untuk anak dan untuk keluarga. Di halaman 204 ini menarik sekali. Pengarangnya ini pakai kata pengantar Profesor Jamaluddin Ancok ya, PhD psikolog, tapi sebenarnya ini pengarangnya Profesor Tina Afiatin. Terima kasih. Nanti kalau mendengar YouTube saya, terima kasih, sumbangsi bukunya cukup berarti. Tapi ada yang menarik di halaman 204. Beliau masih mengutip dari Goleman tahun 2007. Menjelaskan begini. Kecerdasan emosi dibutuhkan untuk membangun rumah tangga yang ideal. Kaum pria dan kaum wanita umumnya membutuhkan takaran emosi yang berbeda. Bagi kaum pria, nasihatnya adalah jangan menghindari konflik ya. Jadi dalam artian si laki-laki itu tidak boleh lari dari masalah gitu ya, melainkan harus menyadari bahwa bila istri mereka mengeluh atau menyatakan ketidaksetujuan, istri barangkali melakukannya sebagai bentuk kasih sayang karena ia berusaha untuk menjaga agar hubungan tersebut tetap sehat dan tetap berjalan pada arahnya, meskipun barangkali ada motif-motif lain dari kemarahan istri itu. Jika keluhannya perlahan-lahan semakin memanas karena ditekan, keluhan itu semakin lama akan semakin menghebat sampai akhirnya meledak ya. Jadi kalau tingkat emosional seorang perempuan itu tidak pernah didengarkan curhatannya setiap hari, suatu saat itu dia akan meledak ya hatinya. Kemudian jika keluhan itu diutarakan, diselesaikan, setiap hari ada masalah, malamnya diselesaikan, diutarakan, dikomunikasikan, kemudian laki-laki atau suami pun mau mendengarkan keluhan istri, maka tekanannya hilang. Berdasarkan buku Goleman 2007 nih ya, jika diselesaikan maka tekanannya hilang. Tetapi para suami harus menyadari bahwa, kata Goleman ya, amarah atau ketidakpuasan tidaklah sama artinya dengan serangan pribadi. Nah, jadi seorang laki-laki harus bisa membedakan mana serangan pribadi, mana yang bukan ya. Emosi istri mereka seringkali sekedar memberi penegasan untuk menekankan apa yang dirasakannya mengenai masalah itu. Jadi sebenarnya seorang laki-laki nggak usah jadi seseorang yang NPD, dia juga harus empati, mau mendengarkan hati ke hati untuk menyelesaikan masalah ya. Kemudian di sini ada hal yang menarik menurut saya ya.
di halaman 205, salah satu strategi umum untuk mensukseskan perkawinan ya, agar tidak terjadi kekerasan fisik lahir dan batin laki-laki terhadap perempuan, maka sebuah pernikahan akan sukses itu jika tidak tidak memfokuskan perhatiannya pada masalah-masalah tertentu. Kemudian misalkan pendidikan anak, kemudian seks, uang, pekerjaan, rumah tangga. Sejumput keterampilan emosi, terutama sanggup satu yang lebih penting dari hal yang tadi ya, tentang pendidikan, seks, uang, ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, itu nomor satu apa? Terutama sanggup menenangkan diri, kemudian menenangkan pasangan ya. Kalau laki-laki memang dituntut kita harus cerdas secara emosional, dia bisa mengelola emosi sendiri, kemudian dia juga bisa menenangkan dirinya, kemudian menenangkan istrinya ya. Berempati seperti yang tadi saya katakan ya, kemudian mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan kepura-puraan atau hanya karena kasihan misalnya, tidak begitu. Keterampilan mendengar, laki-laki harus lebih cerdas menjadi pendengar seorang perempuan, maka pihak tersebut akan berhasil meredam amarah dan mau mendengar serta menanggapi langkah perbaikan pasangan. Jadi fokus ke solusi, menenangkan diri, fokus ke solusi ya, bukan untuk membangun pertengkaran. Nah, di sini tapi jika sebaliknya, maka akan tampak pada pasangan sudah mendekati ke arah perceraian. Mereka akan tenggelam dalam amarah yang terpaku pada detail-detail persoalan yang dipertengkarkan ya, sehingga tidak mampu mendengarkan apalagi menjawab semua pertanyaan, semua tawaran damai yang barangkali tersifat dalam kata-kata dan dilontarkan oleh pasangan. Goleman berkata dalam bukunya 2007, sikap defensif seorang pendengar ditunjukkan dalam bentuk mengabaikan atau langsung menolak keluhan pasangannya, seolah-olah keluhan itu merupakan serangan, bukannya upaya untuk mengubah perilaku. Tentu saja dalam satu pertengkaran, apa yang dikatakan oleh suami atau istri seringkali berupaya serangan atau berupa sikap negatif yang begitu kuat sehingga sulit menganggapnya selain sebagai serangan. Jadi ketika suami diberikan koreksian atau keluhan dari istri, si suami jangan langsung menyerang ya, akan tetapi harus mendengarkan terlebih dahulu, ditanggapi dengan tenang, kemudian fokus ke solusi gitu ya. Selamat membaca semuanya.